Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Simplicity. Simplicity atau kesederhanaan itu identik dengan peristiwa Natal. Ketika lahir, Kristus tidak dibaringkan di spring bed di salah satu rumah sakit atau di suatu tempat yang layak lainnya, tetapi ia dibaringkan di palungan di suatu kandang domba. Dalam Lukas 2 ayat 7 dicatat demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, palungan adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu atau batu berukir, dan digunakan untuk menampung makanan bagi hewan. Palungan kebanyakan digunakan dalam pemeliharaan hewan ternak. Biasanya digunakan juga untuk memberi makan hewan. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang tempat yang dipilih untuk melahirkan Kristus, Sang Mesias, adalah tempat itu, yaitu palungan. Ini menggambarkan bahwa Natal itu identik dengan simplicity atau kesederhanaan. Tidak hanya itu, Alkitab juga mencatat ketika menjadi manusia, Kristus memilih mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Hamba itu teks aslinya doulos, yang artinya budak, pelayan. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin atau tidak bisa Yesus lahir melalui rahim seorang ratu atau putri raja, sehingga ketika ia ada di muka bumi ini, ia bisa sebagai pangeran? Tentu sangat mungkin, bukan? Bahkan sangat bisa. Tetapi kenapa Tuhan memakai Maria, wanita kebanyakan, untuk melahirkan bayi Yesus? Alasannya adalah simplicity atau kesederhanaan. Demikian juga jalan hidup yang dibawa atau diperagakannya. Tuhan Yesus itu hidupnya sederhana. Ia tidak hidup dengan bermewah-mewah. Bahkan sampai mati, ia harus mengalami berbagai kesengsaraan dan penderitaan. Itulah model hidup yang dicontohkannya. Sederhana. Yang dia bawa pun sederhana. Bukan agama yang penuh dengan hukum atau syariat, tetapi jalan hidup seperti dia hidup. Kristen itu seperti Kristus. Sesederhana itu kok, saudara. Dan kalau ada kekristenan atau ada orang yang tidak mengajarkan yang demikian, pasti ada yang salah. Filosofi hidup Kristen juga sederhana. Asal ada asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Filosofi atau jalan hidup seperti ini, kalau dihidupi, akan membawa kepada ketenangan dan ketentraman jiwa. Banyak orang
tidak memiliki hidup yang tenang. Kenapa? Karena meskipun mereka Kristen, tetapi mereka mengejar yang lebih dan lebih dan lebih, saudara. Itulah yang disayangkan. Karena memang faktanya banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak menyadari akan hal ini. Akibatnya banyak sekali agenda dalam hidupnya. Padahal agenda hidup Yesus sederhana. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu saja. Bukan tidak boleh ingin memiliki ini dan itu, meraih gelar, pangkat, kedudukan, memiliki harta, dan sebagainya. Tetapi kalau itu tidak sesuai kehendak Bapa, ya percuma, saudara. Pasti tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Makanya, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar hidup berhati-hati. Jangan macam-macam. Nggak perlu tuh memikirkan yang tinggi-tinggi. Entar malah jatuh. Pikirkan saja yang sederhana, yang sesuai dengan iman kita masing-masing, supaya kita bisa menguasai diri dengan baik. Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Perhatikan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Natal itu berbicara tentang kesederhanaan. Di tengah situasi yang semakin sulit dan tidak menentu ini, mari kita hidup sederhana. Cukupkan dengan yang ada. Jangan sampai hanya karena ingin wah atau terkesan mewah, kita lalu mengada-adakan, apalagi dalam merayakan Natal. Ingat selalu, Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan kesederhanaan, simplicity, melalui kedatangannya ke dalam dunia. Maka kita pun harus meneladaninya. Kita harus bisa hidup sederhana seperti Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.